pagi semuanya anak-anak Miss, apa kabarnya hari ini? Iya bagus ya, semua dalam keadaan sehat, kita semua bisa hadir di sekolah dengan selamat. Nah sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa. Miss minta ketua kelas untuk pimpinan doa selesai. Iya, hari ini kalau kita lihat di kelas kita ini sekarang, di ruangan kita ini ada anak-anak dari kelas 5, ada yang dari kelas 6. Iya, kebetulan hari ini ada 3 orang guru kita yang tidak masuk. Ya, ada 3 orang guru kita yang tidak masuk. Jadi untuk hari ini kita nggak apa-apa ya, belajarnya digabung dulu. Yang kelas 5 belajar dengan yang kelas 6. Coba dulu yang kelas 5, yang badannya agak tinggi coba pindah ke belakang nak. Coba Arvin pindah ke belakang, iya. Nah tukeran sama Iren maju ke depan. Oke. Nah ini juga coba yang besar badannya coba yang agak tinggi, Dinda pindah ke belakang. Jeremy kan kamu duduknya pindah ke depan aja, masih kosong di sini. Oke? Iya hari ini walaupun kita belajarnya sama nih, kelas 5 sama kelas 6. Kelas 5 gabung dengan abang kakak yang kelas 6, kelas 6 gabung dengan adik-adik yang kelas 5. Nah, tapi bukan berarti pelajarannya sama. Kelas 5 kita tetap hari ini mau belajar IPS, kelas 6 kita tetap belajar tentang IPA, ya. Nah, Miss mau kasih tahu dulu. Yang kelas 5 hari ini kita mau belajar tentang perlawanan yang terjadi di daerah melawan penjajah, yaitu melawan Belanda. Dan kelas 6 nanti kita akan belajar tentang sistem tata surya. Oke? Nah, jadi tolong perhatikan baik-baik ya, Nak ya. Nah, Miss sebelum Miss masuk kemari, Miss mau cek dulu absensinya ya, yang dari yang kelas 5. Coba kelas 5 yang tidak hadir siapa? Oh, Joshua tidak hadir. Yang dari oke, Miss catat dulu. Yang dari kelas 6 siapa yang tidak hadir? Oke, Michael kenapa tidak datang dia? Oke, sakit ya. Ya, kita doakan semoga teman kita cepat sembuh ya. Nah, Miss akan jelaskan materi kita buat hari ini, kelas 5 dan kelas 6, tapi nggak sekaligus Miss jelaskan. Jadi, Miss akan mulai dari yang kelas 5 dulu. Miss akan ajarin dulu yang kelas 5. Jadi buat abang kakak yang kelas 6, coba buka dulu nah buku tematiknya yang tema 9. Nah, buka bukunya yang halaman 40, di situ ada tentang sistem tata surya. Coba kalian baca dulu sambil Miss izin menjelaskan untuk yang kelas 5 ya. Yuk, yang kelas 5, kita buka buku kita yang tema 7. Kita buka buku kita yang tema 7 halaman 72, yaitu tentang ada judul-judulnya di situ, perlawanan daerah melawan Belanda. Kita yang bertanya, Miss, kenapa kami harus belajar ini? Supaya kita tahu bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan di daerah-daerah oleh pejuang-pejuang kita dulu pada saat melawan penjajahan, pada saat melawan Belanda. Nah, di sini bisa kan kasih tunjuk bentuk-bentuk perjuangan sekaligus nama-nama pahlawan-pahlawan kita yang di daerah. Yang pertama, ini adalah si Teguh Umar. Dia memimpin perlawanan di Aceh karena Belanda ingin menduduki Aceh yang memiliki kedudukan strategis sebagai pusat perdagangan. Nah, ini adalah pahlawan tokoh pejuang perang Aceh yang memimpin perlawanan dari Aceh. Selanjutnya ini dari tempat kita sekarang, dari Sumatera Utara. Ada namanya Sisingamangaraja yang ke-12. Nah, beliaulah yang memimpin perjuangan rakyat-rakyat Sumut untuk melawan Belanda karena pada saat itu Belanda ingin menguasai wilayah Tapanuli. Nah, kemudian kita lanjut pindah. Ada Tuanku Imam Bonjol. Beliau memimpin perlawanan di Sumatera Barat. Karena pada saat itu Belanda ingin mengadakan adu domba antara kaum adat dengan kaum Patri. Ya. Selanjutnya ada Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, beliau yang memimpin perjuangan rakyat Banten. Karena pada saat itu beliau menolak monopoli VOC yang dilakukan oleh Belanda karena itu merugikan Kesultanan Banten. Selanjutnya ada siapa lagi, Miss? Nah, ini ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini dia memimpin perjuangan di Yogyakarta melawan Belanda.
Teknik yang dia pakai, dia melawan dengan teknik perang gerilya, artinya perang yang sembunyi-sembunyi. Ya. Selanjutnya ada I Gusti Ketut Jelantih. Ya, dari namanya I Gusti kita tahu bahwasanya dia berasal dari Bali. Benar, dia memimpin perjuangan di Bali. Karena apa? Pada saat itu Bali menolak untuk memberikan memberikan perlindungan pada para pedagang kepada para pedagangnya Belanda. Pada saat mereka mau sembunyi di Bali, Bali menolak. Perlawanannya dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantih. Selanjutnya, kita mengenal ada Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari ini berasal dari Kalimantan Selatan. Dia melawan Belanda karena Belanda itu ikut campur dalam pergantian tahta di kerajaannya. Jadi perangnya ini terkenal dengan nama Perang Banjar. Ya. Selanjutnya, Sultan Hasanuddin. Nah, ini dia berasal dari Sulawesi Selatan. Ya, dia memimpin perjuangan rakyat di Sulawesi Selatan melawan Belanda karena beliau menghalangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku. Nah, Sultan Hasanuddin ini dikenal, dia punya gelar, dia dikenal dengan nama Ayam Jantan dari Timur. Dan yang terakhir, tokoh yang Miss kasih tunjuk itu adalah Kapitan Patimura. Nah, ini dia berasal dari Maluku, Kapitan Patimura. Nama yang sering dipakai itu adalah Kapitan Patimura, tetapi dia memiliki nama asli Thomas Matulesi. Nah, perjuangan rakyat Maluku ini melawan monopoli perdagangan Belanda, yaitu tentang perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, tadi ini sudah kasih tunjuk beberapa contoh tokoh-tokoh yang terkenal melawan perjuangan di daerah. Tetapi semuanya rata-rata perjuangan rakyat kita itu gagal. Kenapa bisa gagal? Siapa yang bisa kira-kira tahu? Iya, tenaganya kurang kuat, Miss. Ada lagi kah? Coba anak-anak kami yang kelas 5. Kira-kira kenapa ya? Semua perjuangan mereka itu gagal. Pada akhirnya kita tetap kalah dari Belanda. Kira-kira kenapa? Oke, nggak punya senjata, Miss. Ada lagi? Nah, Miss mau kasih tahu apa alasannya kenapa perjuangannya itu gagal. Yang pertama, semua perjuangannya itu tadi masih bersifat kedaerahan. Artinya, oh aku di Aceh, aku ngurusi rakyat Aceh aja. Oh aku di Sumatera Utara, aku ngurusi Sumatera Utara saja. Oh aku lagi di Bali, udah aku ngurusi Bali aja. Jadi tidak ada rasa persatuannya itu. Yang di Aceh mikirin dirinya sendiri, yang di Sulawesi mikirin dirinya sendiri. Tidak ada rasa persatuan dan kesatuannya. Makanya perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Makanya tidak memiliki kekuatan seperti tadi katanya si Thomas, ya kan? Dia tidak memiliki kekuatan untuk tenaga kita keluar untuk melawan karena kita tidak bersatu. Apa peribahasa yang bisa kita petik? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu yang tidak diterapkan oleh pejuang-pejuang kita dulu waktu perlawanannya masih bersifat kedaerahan. Jadi perlawanannya itu benar-benar dilakukan serentak. Seandainya lah semua serentak dari Sabang sampai Merauke semuanya serentak kita melakukan perjuangan, kita pasti bisa mengalahkan Belanda. Nah, kemudian itu masih tergantung oleh pimpinan. Jadi pada saat pimpinannya kalah, waktu mereka ini kalahlah rakyatnya. Karena tidak ada lagi kekuatannya, tidak ada yang memberikan mereka semangat. Seperti itu ya. Kemudian benar yang seperti tadi katanya Novi, ya kan? Kita kalah dalam persenjataan. Namanya juga kita dulu masih negara yang tidak memiliki alat perang yang banyak, otomatis kalah kita dalam persenjataan. Dan Belanda punya satu taktik yang lucu. Apa? Dia melakukan apa? Iya, benar sekali katanya Sarah. Dia punya teknik adu domba. Nah, jadi ini tadi dijelaskan sekilas. Coba sekarang kamu baca yang di halaman 72, nah buku kita itu. Di situ ada lebih jelas. Kamu nanti bisa baca di situ. Perang Aceh bagaimana, perang Bali bagaimana, perang Diponegoro bagaimana. Kemudian coba kamu buat ringkasannya. Buat ringkasannya dalam bentuk tabel. Nah, jadi dia kan nanti buat seperti ini. Perang Aceh. Nama perlawanannya Perang Aceh, ya kan? Kemudian nama perlawanannya Perang Aceh. Kapan terjadinya?
tahun sekian sampai tahun sekian. Siapa yang dipimpin? Siapa yang memimpin? Dari siapa yang memimpin? Iya, benar. Tokugawa. Kemudian kenapa alasannya terjadi perang Aceh? Coba buat diringkas. Mulai dari yang tadi perang Aceh sampai yang di perang Maluku. Bisa? Oke, Miss izin sebentar untuk pindah ke kelas 6 ya. Kelas 5, anak-anak kami kelas 5 silahkan kerjakan tugasnya yang Miss minta. Kemudian setelah itu nanti akan ada tugas yang sudah Miss kasih latihannya. Silahkan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Bisa? Miss minta izin ya, Miss jelaskan materi kelas 6 ya. Nah, untuk yang di kelas 6, yuk. Udah dibaca tadi sekilas? Iya, kita mau belajar tentang sistem tata surya. Pertanyaannya, tadi kan sudah kamu baca nih. Apa sih itu sistem tata surya? Iya benar, galaksi Miss, katanya ada galaksi. Kemudian apa lagi sistem tata surya? Oke, iya. Sistem tata surya. Sebelumnya lanjut. Untuk apa sih kita belajar sistem tata surya? Supaya kamu tahu bagaimana susunan luar angkasa atau susunan benda-benda langit di luar angkasa sana. Jadi kita semakin mensyukuri, wah Tuhan itu luar biasa hebat sekali ya menciptakan bumi ini ya, lengkap dengan susunannya, benda-benda bintang langit tidak bertabrakan dan yang lainnya. Nah, Miss jelaskan dulu ya, apa itu tata surya. Nah, sistem tata surya seperti yang tertulis sudah di buku kita. Tata surya itu adalah susunan benda-benda langit atau ruang angkasa yang mengelilingi matahari. Nah, jadi pusat tata surya ini intinya adalah matahari. Makanya matahari disebut sebagai pusat tata surya. Pusat tata surya itu adalah matahari. Atau ada teori yang menyebutkan ini. Apa namanya teori di buku kita? Siapa yang bisa? Bintang. Iya benar, teori heliosentris. Ada disebutkan ya, di mana matahari menjadi pusat dari peredaran semua benda-benda langit. Apa aja nih benda-benda langit itu? Siapa yang bisa? Coba siapa tadi? Lupa Miss namanya jejak kan? Si Aura. Bintang, oke good. Kemudian coba siapa lagi? Jaya. Planet, oke good. Siapa lagi mau coba? Jevanya. Satelit, bagus. Apa lagi tadi contoh benda langit? Coba. Siapa lagi? Asteroid. Iya. Kemudian coba siapa lagi? Brian. Komet. Apa satu lagi? Coba. Siapa lagi yang bisa? Iya. Coba Hendy. Meteoroid. Nah, ini semua adalah kumpulan benda-benda langit. Ya, ini semua adalah kumpulan benda-benda langit. Ini tadi Miss bilang ya kan, matahari menjadi pusat tata surya. Ada komet, ada bintang, ini ada asteroid, serbuk asteroid ya kan. Nah, kemudian ada apa lagi tadi? Planet-planet. Nah, kita masuk ke planet-planet. Planet-planet di bumi itu ada berapa? Di bumi jadi ya kan. Planet-planet pada tata surya. Ada? Benar sekali ada 8. Nah, oh iya, ini yang tadi benda-benda lain ya. Ada bumi, bulan, matahari, bintang, komet. Ini nama-nama planetnya ya. Venus, Mars, Saturnus, Neptunus, Sagittarius. Ada galaksi. Iya. Sekarang kita mau belajar tentang urutan nama-nama planet. Coba dari urutan nama-nama planet. Tadi apa yang menjadi pusatnya? Nah, apa yang menjadi pusat kita? Benar, yang menjadi pusat adalah matahari. Urutannya bagaimana? Coba kita lihat ya, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Kalau kita lihat, nah ini kecil-kecil ya kan? Wah, ternyata bumi kita yang kita anggap ini besar sekali. Ternyata kalau kita lihat dari luar angkasa itu hanya seperti ini ya, kecil, hanya seperti titik, ya kan? Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kalau kita lihat dari gambarnya mana planet terbesar? Iya, benar sekali, Jupiter. Ini adalah planet terbesarnya, Jupiter. Ada yang mempunyai cincin nih. Apa nih? Benar, Saturnus. Nah, Miss mau kita semua menghafalkan urutan nama-nama planet ya. Bagaimana menghafalnya? Nah, coba ya. Ikutin Miss ya lagunya ya. Tahu lagu Twinkle Twinkle? Twinkle Twinkle Little Star. Nah, nadanya seperti itu. Lihat ya. Miss lagu Miss nyanyikan ya.
Ada 8 planet di sistem tata surya. Yang pertama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, yang terakhir Neptunus. Bisa? Nah, jadi ketika kita nanti minta untuk menyebutkan urutan, nah Miss mau jelaskan dulu benda-benda langit yang lain. Tadi ada bintang. Bintang yang paling besar di tata surya itu adalah matahari. Nah, jadi matahari itu adalah termasuk bintang, ya. Dia adalah bintang yang paling besar dan mempunyai cahayanya sendiri. Makanya dia bisa menjadi pusat tata surya. Selanjutnya itu ada namanya satelit. Satelit itu adalah benda ruang angkasa pengiring planet. Bumi punya satelit alami, namanya adalah bulan. Jadi bulan itu adalah satelit alamiah bumi, seperti itu, ya. Selanjutnya ada namanya meteoroid. Sorry, salah. Ini sebalik ya, mana benda-benda lain. Oke, ada namanya ini tadi meteoroid. Kok nampak sini? Ya, meteoroid itu terbagi menjadi 3. Ada namanya meteoroid, ada meteor, ada meteorit. Bedanya di mana, Miss? Meteoroid itu adalah batu ruang angkasa yang bergerak tanpa arah yang jelas. Sudah? Nah, ketika batu-batu ini bergerak dan dia terbakar habis bergesekan dengan atmosfer bumi, maka itulah yang disebut dengan meteor. Nah, pada saat batunya ini tadi tidak habis dan dia akhirnya memasuki bumi, itulah yang disebut dengan meteorit. Jadi selalu yang nyampe ke bumi itu namanya, kalau kita lihat, iya ada meteor, bukan meteor. Meteor itu habis di luar angkasa. Kalau dia nyampe ke bumi, itulah yang namanya meteorit. Akibatnya itu bisa sama seperti ledakan, seperti itu ya. Ya. Dan kemudian ada lagi namanya ini asteroid. Mana itu tadi ya? Asteroid. Oh ini nggak pernah nampak sini. Oh ini asteroid. Asteroid itu adalah benda ruang angkasa yang berukuran kecil yang berada pada lintasan orbit Mars dan Jupiter. Nah, jadi ini adanya di antara letaknya Mars dan Jupiter. Kita lihat di gambar ya. Nah, ini Mars, mana sih Mars tadi? Ini Mars, ya kan? Ini Jupiter. Di antara orbit itu garisnya ini ya, kan ya. Di antara orbitnya ini kan orbit si Mars yang keempat, yang kelima itu orbitnya Jupiter. Ini ada kumpulan asteroid ini. Kumpulan asteroid ini akhirnya membentuk yang namanya sabuk asteroid. Sabuk asteroid. Nah, inilah dia yang namanya titik-titik ini kan. Nah, ini adanya hanya antara lintasan Mars dan Jupiter. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya, coba kembali dibaca bukunya yang di halaman 40 tadi. Kemudian coba kerjakan latihannya yang dari nomor 1 sampai nomor 10. Tapi sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Is it clear, jelas? Oke, yang kelas 6, abang kakak kelas 6 silakan bekerja. Miss izin pindah ke kelas 5 ya. Coba yang kelas 5, bagaimana yang sudah selesai? Oke, yuk yang sudah selesai silakan kumpulkan. Iya. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran buat yang kelas apakah ada pertanyaan untuk yang kelas 5? Jelas semua? Jadi kenapa tadi dia tidak perjuangan rakyat Indonesia itu selalu gagal? Benar sekali, karena bersifat kedaerahan, tidak adanya persatuan di antara seluruh bangsa. Oke, yang kelas 6 bagaimana, sudah siap? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Miss kasih kesimpulan. Nah, bagaimana tadi kesimpulannya untuk yang kelas 5? Iya, bahwasanya dulu perjuangan daerah-daerah itu mereka mati-matian untuk mengusir penjajah, tapi pada akhirnya semuanya gagal karena tidak adanya persatuan di antara seluruh bangsa Indonesia. Kelas 6. Apa tadi fungsinya kita belajar tata surya? Iya, supaya kita tahu urutan-urutan nama-nama planet, supaya kita tahu, wah ternyata luar angkasa itu begitu besar. Kita semakin mensyukuri ya. Kita bersyukur yang kelas 5 kita bersyukur kita sudah bebas dari penjajah. Yang kelas 6 kita bersyukur bahwasanya Tuhan menciptakan segalanya ini maha sempurna ya, maha teratur. Bayangkan kalau semuanya saling bertabrakan, maka hancurlah dunia kita ini, maka kiamat. Oke? Iya, terima kasih sudah belajar dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran,
bereskan dulu buku-bukunya. Ya, kita akan mengakhiri pelajaran. Ketua kelas, tadi kalau dari ketua kelas 5 ya, kelas 6 ayo nak, ketua kelasnya coba pimpin kita dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok. See you.